Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada berikut ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru seputar P3K 2024. Bagaimana nasib tenaga honorer yang sudah ikut seleksi P3K tetapi kodenya itu nggak ada R-nya atau R2 dan R3 ini desas-desusnya tidak dituntaskan tahun ini. Terus kapan? Nah, coba kita spill beritanya Bapak Ibu ya. Ini kabar dari ayobandung.com. Tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan tak tuntas Oktober 2025. PKN bocorkan honorer kode R2 dan R3 tanpa L bakal diangkat P3K pada pada ya. Nah, tentunya ini R2 dan R3 ini memang sudah ada edaran resminya sih akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Cuma untuk sistemnya paruh waktu itu masih belum jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bahkan anggota Komisi 2 DPR pun berpendapat bahwa memang harus ada kejelasan tentang P3K paruh waktu itu sistemnya kayak gimana. Nah, ini ada penjelasan dari Komisi 2 DPR RI ya. Coba kita sepil Dan beritanya syarat dari yang harus TV dipenuhi tenaga Parlemen. honorer. Diketahui Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, Oke, ada yaitu 2 syarat pernah Bapak Ibu mengikuti ya. seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024. Nah, ini jelas namun masuk tidak kode mengisi R2 dan kebutuhan R3 ya jabatan. Bapak Ibu ya. Oke. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ya, jadi harus ada kejelasan lah. Istilahnya P3K paruh waktu itu seperti apa sistemnya? Agar Seperti mendapatkan itu Bapak Ibu ya. solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut. Sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah, kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TV. Oke, semoga saja nanti ada kejelasan ya insya Allah untuk P3K nasibnya teman-teman R2 dan R3. Kita coba spill beritanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ternyata BKN atau Badan Kepegawaian Negara itu sudah mengumumkan ya jadwal pengangkatan P3K 2024. Ternyata berdasarkan ketetapan BKN, peserta yang dinyatakan lulus pengusulan NIPWPK tahap 1 maka akan diangkat langsung menjadi ASN. Sedangkan untuk teman-teman honorer R2 dan R3 ini masih mengikuti seleksi P3K tahap 2, maka dipastikan tidak terakomodir di dalam pengangkatan P3K 2024 yang batas akhirnya itu di bulan Oktober tahun 2025. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu, ini pengusulan NIPWPK tahap 1 ini telah sampai ke tahapan akhir pertimbangan teknis atau Pertek BKN ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Dan berdasarkan data rekapitulasinya, sementara BKN itu mengupdate tanggal 24 Maret 2025 itu ada sekitar 1.006.153 formasi yang diperuntukkan bagi tenaga P3K 2024. Baik untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Dengan rincian ada 173.490 untuk P3K guru, 101.369 untuk P3K kesehatan, dan 731.295 untuk P3K teknis. Sedangkan untuk tenaga honorer yang telah diproses pengusulan NIPWPK-nya dan selesai TTD pertimbangan teknis BKN sebanyak 157.307. Dengan rincian ada 19.000 ini untuk P3K guru, 11.254 ini untuk tenaga kesehatan, dan 126.798 ini untuk P3K teknis. Nah, tentunya honorer yang telah selesai tahapan TTD Perteks BKN ini dipastikan akan menerima SK dan pengangkatan di tahun P3K 2024 yang batas maksimalnya itu adalah Oktober 2025. Tetapi itu tidak menjadi acuan karena bisa saja seperti contoh Kabupaten Bekasi itu sudah menyerahkan dan melantik tenaga honorernya yang lulus ya kan P3K tahap 1. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya surat edaran BKN nomor sekian pada tanggal 18 Maret 2025 kemarin tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu tinggal cek secara berkala saja sih. Untuk teman-teman R2 dan R3 ini masih menunggu ya Bapak Ibu ya. Meskipun nanti kedepannya itu ya hampir bisa dipastikan untuk P3K paruh waktu, tetapi kan sistemnya harus jelas ya Bapak Ibu ya. Sistemnya itu harus jelas. Jadi seperti yang diutarakan anggota DPR tadi, bahwa harus ada sistem yang jelas dan teman-teman itu wajib tahu ya kan, paruh waktu itu seperti apa syarat yang harus diperlukan untuk teman-teman itu menjadi P3K paruh waktu, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ini Prof. Yudan Arif Fakullah ini memberikan instruksi terkait ketentuan dan pelaksanaan pengangkatan P3K 2024. Nah, rinciannya seperti apa? Yang pertama, honorer yang lulus seleksi P3K tahap 1 telah mengisi formasi pengangkatan P3K 2024 dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025. Kemudian untuk yang kedua, pengusulan penetapan NIPPK paling lambat itu 10 September 2025. Dan yang ketiga, penetapan TMT pengangkatan P3K itu adalah 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIPPK masuk BKN. Yang keempat, dalam pengusulan penetapan NIPPK masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknis, maka penetapan nomor induknya, maka TMT-nya tetap di tanggal 1 Maret 2025. Nah, bagaimana nih nasib R2, R3 yang gagal di tahap 1? Nah, ini BKN menjelaskan bahwa R2 dan R3 tanpa L tidak bisa mendapatkan SK pengangkatan paling lambat Oktober 2025 karena TMT pengangkatan ini hanya berlaku untuk di tahap 1 yang memenuhi ketentuan. Tapi BKN memastikan honorer R2 R3 mengikuti seleksi tahap 2 ini dinyatakan lulus sebagai rangkaian seleksi bila mendapat NIP dan diangkat P3K 2024. Dan pengangkatan honorer yang ikut dalam seleksi P3K 2020 tahap 2 akan digelar setelah seluruh rangkaian seleksi itu dilaksanakan. Karena sekarang proses seleksi P3K tahap 2 masih juga berjalan dan diestimasi itu pada awal tahun 2026. Sehingga dipastikan SK-nya itu kira-kiranya ya tahun 2026. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan di sini memang ada kabar bahwa beberapa daerah itu juga sudah berprogres ya menetapkan persesuaian teknis atau pertimbangan teknis dan NIPPK ya usul masuk dan yang diterima BKN itu sudah katakanlah sudah berjalan Bapak Ibu ya. Di sini untuk di regional 5 saja di BKN ini sudah update 25 Maret ya 2025. Untuk 27 Maret masih belum ya Bapak Ibu ya, ini terakhir 25 Maret 2025. Tentunya di sini persentasenya itu ada 48% yang sudah tervalidasi dengan usul masuk 20.192 dan sedang diproses itu adalah 10.556. Dan untuk provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini masih 0%, artinya belum ada yang diusulkan masuk sama sekali, tapi nggak tahu nanti siapa tahu hari ini ya 27 Maret, nanti semoga saja bisa bertambah ya. Untuk yang 00 ini ada pemerintah kota metro, pemerintah kabupaten Waikanan, nah ini masih 0%. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini juga masih 0%. Semoga nanti bisa segera katakanlah bertambah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini sesuai dengan instruksi Kepala BKN Bapak Yudan Arif Fakullah bahwa memang pengangkatan itu diserahkan sepenuhnya ya. Nah, jadi batas akhirnya itu sekian, tetapi nanti tergantung kesiapan Pemdanya. Kalau sudah siap ya langsung aja digas. Nah, seperti itu. Nah, ini perkembangan keseluruhan penerapan NIP CASN 2024 di masing-masing daerah ini sudah diitukan ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu dari semua instansi yang sudah memproses ya pengajuan. Tentunya memang ada beberapa instansi yang mengajukan pengunduran pengangkatan itu insya Allah sudah diproses dan akhirnya juga tidak mundur insya Allah Bapak Ibu ya. 79.025 yang lolos seleksi dari pusat 91.079 orang yang mengusulkan NIP-nya instansinya
baru 2.914 2.914 atau sekitar Kemudian 3%. Ini yang CPNS daerah ada 87.946 dan sudah mengusulkan 28.000 atau kurang lebih ini 30%. 30% ya Bapak Ibu ya. Ini terima kasih, daerah sudah 30% mengusulkan. Jadi rata-rata malah daerah ya yang CPNS. Cuma ada juga beberapa daerah yang mengajukan pengunduran ya, akan penundaan pengangkatan CASN. Nah, ini perlu percepatan karena waktu kita tinggal 2 bulan. Waktunya sudah semakin mepet Bapak Ibu ya. Ini yang pusat ada 204.000 dan sudah 51.000 yang mengajukan usulan. Sudah 51.000 mengajukan usulan. Sudah 25% Bapak Ibu ya. Ini sudah 58% dari 473.000 yang mengajukan usulan sudah 275.796 totalnya dari 677 formasi. Jadi memang sudah instruksi dari pihak Prof dan Pak Krolo ya, dan Pak Krolo ya, karena perkembangan ini akan diupdate ya, diupdate terus dan diharapkan untuk seluruh instansi dan Pemda itu segera melakukan percepatan ya, di pengajuan pertek dan pengusulan masuk NIPPPK-nya. Seperti itu dulu informasi dari Kapurkon, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channel yang Kapurkon, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kapurkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.